merupakan sebuah kenyataan bahwa hanya 2% orang yang bisa berhasil. Bagaimana dengan 98% lainnya? Sebagian besar dari kita tidak akan pernah merasakan apa itu arti sebuah kesuksesan. Dari kecil saya sudah tahu apa yang saya sukai, apa passion saya. Saya juga tahu apa yang ingin saya capai dalam karir saya. Saya lulus S1 2 tahun 8 bulan dan lulus S2 dalam kurun waktu 1 tahun dengan predikat cum laude. Saya berhasil menjadi seorang general manager ketika saya berusia 26 tahun. Ketika berusia 29 tahun, saya dipercaya untuk memimpin 3 perusahaan dengan total karyawan 500 orang. Semua orang pasti ingin sukses, tapi hanya mereka yang tahu apa saja yang dibutuhkan untuk sukseslah yang akan bisa mencapai arti sukses sesungguhnya. Saya memiliki misi to reach and inspire more Indonesian youth to be successful at their young age. Karena bagi saya, kalau bisa sukses di usia muda, kenapa harus nunggu tua? Saya Billy Boon. Hai Ores, pada umumnya semua orang sukses itu tahu apa yang mereka ingin tuju. Kemudian mereka juga berani untuk mengambil langkah pertama. Di sepanjang jalan menuju arah kesuksesan, terlepas dari ups and downs-nya, mereka nggak give up. Sama halnya dengan filosofi lari. Ketika ingin lari, mereka sudah tahu mereka harus mencapai garis finish. Dan mereka berani untuk langkah pertama dari garis start. Terlepas dari jauhnya jarak lari yang mereka ikuti, ups and downs-nya, mereka berusaha untuk tidak give up hingga mencapai garis finish. This is Yang on Top. Singapore Marathon. Di ajang inilah saya menantang diri saya untuk lari sejauh 42,2 km. Saya bukan seorang pelari profesional, tapi saya adalah marathon finisher yang berlari lebih karena ingin menantang diri saya untuk melakukan hal yang banyak orang bilang sulit atau bahkan tidak mungkin. Pada event Singapore Marathon 2012 lalu, saya berjumpa dengan salah satu teman saya yang kurang lebih memiliki filosofi yang sama dengan saya sebagai seorang marathon finisher. Anthony Lim, CEO Merah Putih Inkubator, mengalami jenjang pendidikannya dengan kuliah di jurusan ekonomi. Pekerjaan pertamanya di perusahaan IT. 6 tahun bekerja di perusahaan IT, kala itu Anthony belum juga menemukan passion terdalamnya yang ternyata ada di dunia digital dan teknologi. Di umur 26 tahun, Anthony memutuskan untuk meninggalkan jabatan sebagai direktur utama setelah 2,5 tahun menjabat. Dia kemudian bergabung dengan Dani Wirianto untuk membangun sebuah company, Semut Api Koloni. Di tahun 2010, Anthony dan partnernya semakin yakin bahwa industri yang digelutinya tepat. Mereka melihat peluang di dunia digital marketing yang semakin besar. Ditemui di kantornya di Bilangan Jakarta Barat beberapa hari seusai kami mengikuti Singapore Marathon, Anthony bercerita banyak tentang titik awal karirnya hingga akhirnya duduk menjabat sebagai CEO untuk Merah Putih Inkubator. Bukan motivasi apa, lebih motivasi diri sendiri ya, challenge ke diri sendiri saja gitu. Jadi apakah sendiri bisa lari, apakah bisa finish, bisa terus gitu. Dan dari 10K juga nanti mau nambah, seperti itu sih challenge-nya. Jujur sih dua-duanya ya, artinya mulai dari filosofi dulu baru ke kesehatan. Kalau lari itu menurut saya olahraga yang sebenarnya semua orang bisa, lumayan relatif murah dan gampang, di mana aja bisa lari. Tinggal beli sepatu yang bener, sepatu lari, terus ya cari tempat aja lari gitu. Tapi meskipun kelihatannya gampang, sebenarnya susah. Karena itu, challenge ke diri sendiri yang susah. Kan lari itu olahraga yang sendirian tuh, nggak rame-rame. Bisa sih ikut klub, tapi biasanya kan sendirian latihan, harus sendirian lari. Jadi bagaimana cara kita mendorong supaya kita finish. Nah, jadi itu kalau kita lari juga beda dengan jogging kan. Lari itu orang suka salah kaprah. Lari yang jarak jauh seperti ini namanya distance running. Itu kita harus bisa belajar ngontrol emosi, ngontrol tenaga. Jadi jangan buru-buru lihat disalip orang, jangan terus ngejar karena nanti tenaganya habis malah nggak finish. Jadi hal-hal seperti itu menurut saya filosofi sekali ya. Jadi kita juga belajar untuk kontrol diri, bagaimana caranya menghemat, memikirkan
kalau kita punya tujuan misalnya dalam hidup jangka panjang, bagaimana kita breakdown ke jangka pendek. Jadi kita sedikit-sedikit per kilometer lah istilahnya. Kalau kita lari jarak jauh, kalau saya lari 10K, saya pikirannya 5K dulu, terus 3K, terus 2K terakhir. Kalau orang larinya udah 21 kilo, dia pasti harus breakdown sedikit-sedikit. Karena kalau pikirannya jarak jauh, kayaknya capek, tenaga nggak bakal ada gitu. Jadi itu filosofinya yang kuat di sana, self-motivation, sama bagaimana kita mengontrol pikiran, mindset supaya oke, kita small goal untuk mencapai goal yang paling jauh, finish line gitu. Kayak di sini hari ini untuk 10K itu 20.000 orang yang lari. Jadi 20.000 orang kan lari semua tuh, kita nggak mungkin berhenti di tengah jalan kan. Mau berhenti juga orang nyelip-nyelip terus, akhirnya ya kita terpacu untuk terus finish. Jadi kadang-kadang memang kalau sendiri agak berat, lari di treadmill juga kan oke, 10K, 5K. Tapi kalau ikut-ikut event gini, dan banyak sekali event seperti ini sekarang, di Indonesia juga banyak, kita ikut, kita bisa kemotivasi orang lain. Arti sukses itu ada sukses besar, sukses kecil. Sukses besar dibentuk dari sukses kecil-kecil menurut saya. Jadi sukses sebenarnya as simple as getting what you want. Oke, jadi dari perjalanan karir yang panjang seperti itu, pernah ngerasain apa ya? Susahnya nggak sih? Iya jelas. Sekarang juga masih susah ditanya-tanya sama Billy. Tapi intinya gini, kerja di essentially manusia hidup itu pasti ada senang ada susah. Oke. Itu udah esensi ini ya kan. Pasti. Hidup ada senang ada susah. Di karir jelas-jelas ada senang ada susah di semua posisi, ya kan. Nah kalau posisi tertentu susahnya ini. Kalau posisi masih sales, susahnya itu kalau susah ngejar target, ketemu klien susah gitu. Kalau udah posisi direksi susah ngejar target juga, tapi udah mulai susah manage orang. Ini anak buah kok dablek, ya kan. Kalau jadi posisi presidir, selain yang tadi ditambah lagi susah manage shareholder. Betul. Shareholder mau ini mau itu ya kan. Nah, perusahaannya makin berkembang kan, challenge-nya adalah kita gimana bawa next level and the next level and the next level. Jadi ya puji Tuhan ya selama ini ya kita masih go to the next level lah, dan tiap kali kita ibaratnya udah the next level, semua challenge-nya udah baru lagi kan. Jadi ya tetap aja kesusahan-kesusahan itu tetap ada nambah, tapi fun-nya juga nambah. Dari Semut Api, sebuah agency, terus kemudian berkembang, melahirkan banyak perusahaan dari Klik segala macam. Ini pasti ada pengaruh dari karakter yang suka menantang diri sendiri dari para partner di situ, bener ya? Betul. Jadi kebetulan partner kita Dani, si founding partner itu, dia juga karena dia orang kreatif, idenya banyak dan dia selalu forward thinking. Jadi dia selalu pikir, oke, nextnya apa? Kalau saya karena posisiku dari dulu memang lebih untuk support execution ya. Jadi dia ada ide, terus kita sama-sama executionnya seperti apa, operationnya seperti apa. Nah, that's my job. Dan memang betul sekali keberanian untuk let's try and do something new. Kegagalan itu dalam perjalanan hidup orang adalah sesuatu yang necessary. Jadi, if you never fail, you never learn. Yang penting bukan kegagalannya, yang penting adalah satu, bagaimana cara kita menyikapi kegagalan itu, dan kedua, bagaimana cara kita bangkit setelah kegagalan itu terjadi.